Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 izin untuk mempresentasikan tugas kami, yaitu tentang mantuk, mafhum, dan mustarak. Sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan nama-nama dari kelompok 4, yaitu yang pertama Tia Dwi Harumi, yang kedua Muhammad Farhan Rosyadi, yang ketiga Rahma Isabel Julia Aji, dan yang keempat Maizatul Faizah. Itu tadi nama-nama kelompok dari kami. Langsung saja kita masuk ke materi. Pengertian mantuk. Mantuk pada dasarnya adalah isim maf'ul yang secara bahasa berasal dari kata natoko yang tiku yutkon, yang berarti pembicaraan. Hal ini sebagaimana penjelasan Ibnu Manzur di dalam kitabnya Lisan al-Arab. Secara sederhana, mantuk berasal dari kata natoko yang bermakna terucap. Pembagian mantuk. Para ulama usul fikih membagi mantuk kepada 3 macam, yaitu nas, zohir, dan muawalah. Mantuk terbagi menjadi 2, yaitu shorih dan ghairu shorih. Mantuk shorih adalah petunjuk lafaz kepada seluruh pengertian yang dikehendaki atau sebagiannya saja. Mantuk ghairu shorih, yaitu petunjuk lafaz atas suatu ketentuan hukum yang diperoleh dengan melihat keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan dari mantuk. Dilalah mantuk ghairu shorih. 1. Dilalah mantuk ghairu shorih yang penunjukannya dimaksud oleh pembicara. 2. Dilalah mantuk ghairu shorih yang penunjukannya tidak dimaksud oleh pembicara, hanya terbatas pada satu bentuk yang disebut dengan dilalah isyarah. Mafhum. Mafhum adalah setiap makna yang dipahami dari suatu lafaz yang makna tersebut berada di luar ruang lingkup yang tersurat. Mafhum dibagi menjadi 2, yaitu mafhum muwafaqah dan mafhum mukhalafah. Mafhum muwafaqah adalah makna yang tidak terucapkan sejalan dengan makna yang terucapkan. Dibagi menjadi 2. Yang pertama fahwal kitab. Makna yang dipahami itu harus diambil hukumnya dari mantuk. Yang kedua lahnul kitab. Apabila hukum mafhum sama nilainya dengan hukum mantuk. Mafhum mukhalafah yaitu pengertian yang dipahami berbeda dari ucapan, baik dalam menetapkan maupun meniadakan. Menurut para ulama, sebenarnya mafhum mukhalafah terdiri dari 10 macam. Hanya saja sering disingkat menjadi 5, yaitu yang pertama mafhum al-laqab. Menyebutkan sebuah hukum yang ditentukan dengan jenis atau macamnya, sehingga hukum tersebut positif dalam masalah yang terdapat pada nas dan negatif bagi masalah yang tidak disebutkan. Yang kedua, mafhum al-wasfi atau sifat, menetapkan hukum dalam bunyi mantuk, suatu nas yang dibatasi dengan sifat yang terdapat dalam lafaz, dan jika sifat tersebut hilang, maka terjadilah kebalikan hukum tersebut. Yang ketiga, mafhum syarat, menetapkan kebalikan suatu hukum yang tergantung pada syarat atau bersamaan dengan syarat jika syarat tersebut tidak terwujud. Yang keempat, mafhum al-qoyah, menetapkan hukum yang berada di luar tujuan nas goyah bila hukum tersebut dibatasi tujuan goyah. Yang kelima, mafhum al-adad, yaitu berlakunya pertentangan terhadap sesuatu hukum yang digantungkan dengan bilangan tertentu. Pengertian mustarak. Lafaz mustarak ialah lafaz yang mempunyai 2 arti atau lebih yang berbeda-beda. Sebab-sebab lafaz menjadi mustarak, yaitu yang pertama, lafaz itu digunakan oleh suatu suku bangsa atau kabilah untuk makna tertentu dan oleh suku bangsa yang lain digunakan untuk makna yang lain lagi. Yang kedua, lafaz yang diciptakan menurut hakikatnya untuk satu makna kemudian dipakai pula kepada makna lain, tetapi secara majasi atau kiasan. Yang ketiga, lafaz itu semula diciptakan untuk satu makna kemudian dipindahkan kepada istilah syariat untuk arti yang lain. Yang terakhir adalah hukum lafaz mustarak, yaitu apabila persekutuan antara lafaz mustarak pada suatu nas syar'i itu terjadi antara makna lugawi dengan makna istilah syar'i, maka hendaklah diambil makna menurut istilah syar'i. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, walhidayah wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.